Shalom, bagian firman Tuhan hari ini yang ingin saya bagikan adalah dari 1 Samuel 22 ayat yang 1 sampai dengan kedua. Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, mereka pergi ke sana, berangkat bertemu dengannya. Dan setiap orang yang dalam kesesakan, setiap orang yang berhutang, dan setiap orang yang sakit hati datang kepadanya, maka ia menjadi pemimpin mereka. Jumlah mereka kira-kira 400 orang. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu hari ini. Tolong dengarkanlah doa-doa kami dari atas kapal ini yang jauh dari daratan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, sebab kami memuliakan nama-Mu, memuliakan karya-Mu, memuliakan Engkau. Amin. Tempat yang disebut dalam teks Alkitab hari ini adalah Adulam, terletak sekitar 15 km dari kampung halaman Daud, yaitu Bethlehem. Itu jaraknya hanya setengah hari perjalanan, tetapi Adulam berbeda tanahnya. Lebih liar, lebih penuh dengan semak-semak berduri, lebih mengerikan, dan tempatnya itu seperti hutan. Dan yang unik, Gua Adulam itu memiliki satu batu, atau Adulam itu memiliki gua batu alam yang bisa dimasuki untuk orang lain berlindung atau istirahat di sana. Ada banyak semak dan ada banyak gua di sana. Tempat ini sangat cocok untuk seseorang bersembunyi. Kalau bermain petak umpet di sana, pasti kita akan berkata, saya tidak akan pernah bisa menemukannya karena banyaknya. Jadi, siapa yang tinggal di tempat persembunyian pegunungan seperti Adulam itu? Orang-orang yang memang membutuhkan tempat untuk bersembunyi. Orang-orang yang membutuhkan tempat untuk diam. Pertanyaannya, mengapa Daud pergi ke Adulam? Daud pergi dari sana dan melarikan diri dari Adulam. 1 Samuel 22 ayat 1a mengatakan demikian. Daud melarikan diri ke tempat itu dan Alkitab menggambarkan orang-orang yang datang kepadanya di sana. Setiap orang yang dalam kesesakan, berhutang, sakit hati datang kepadanya dan Daud menjadi pemimpin mereka. Alkitab mengatakan dalam 1 Samuel 22 ayat yang kedua, jumlah mereka kira-kira 400 orang. Namun yang penting di sini kita catat, orang-orang yang berkumpul di Adulam ini kelak akan menjadi pilar-pilar dari kerajaan Daud. Joab panglima perang, Abisai pejuang gagah perkasa, dan penasihat-penasihat terbijak Daud adalah orang-orang yang berasal dari Gua Adulam ini. Temuan di Adulam ini. Disinilah awal terbentuknya Daud menjadi seorang atau sebagai raja. Adulam adalah titik kunci dalam perjalanan Daud menuju tahta. Secara fisik, jaraknya hanya setengah hari dari Bethlehem. Tetapi secara hati, perjalanan menuju Adulam bukanlah perjalanan yang singkat. Tidak sesingkat itu. Perjalanan Daud menuju Adulam dari fisik memang dekat, tetapi secara hati tidak pernah sesingkat itu. Pertanyaannya, mengapa kita katakan demikian? Karena ada sesuatu yang harus dilakukan Daud sebelum Daud tiba di Adulam. Ada satu syarat utama yang kita dapat pakai atau dapat dipakai oleh Tuhan. Ini bukan pilihan, tetapi keharusan. Tahukah Anda apa itu syaratnya? Ya, jawabannya adalah persiapan hati. Saya ulangi, persiapan hati. Musa butuh 80 tahun untuk persiapan itu. Yusuf harus melewati 13 tahun penjara yang tidak adil. Yakub menghabiskan seluruh hidupnya dan tetap gagal
Tuhan selalu mempersiapkan hati seseorang sebelum dipakainya. Hari ini Daud berdiri di Adulam, tapi hanya di balik bukit dari Adulam ada sebuah lembah yang tak pernah ia lupakan, yaitu satu lembah yang bernama Lembah Elah. Apa itu Lembah Elah dan bagaimana itu Lembah Elah? Lembah Elah adalah tempat di mana Daud masuk ke jalan besar kehidupannya. Di Lembah Elah lah Daud akan melakukan suatu perkara yang besar yang diingat sampai saat ini. Dan kita tahu di Lembah Elah itulah Daud melakukan tindakan heroik dengan mengalahkan Goliat. Dan dari situ nama Daud mulai diagung-agungkan, nama Daud mulai dieluh-elukan, nama Daud mulai dikenal. Lembah Elah adalah lembah yang mengangkat Daud. Bagaimana tidak seorang gembala muda yang tidak ikut perang mengalahkan raksasa? Seandainya seorang prajurit melawan Goliat itu mungkin sudah hebat, tetapi ini seorang gembala dengan batu bukan pedang. Itulah yang menjadikan kisah yang luar biasa yang Daud lakukan. Kisah Daud menyebar ke seluruh Israel dan kisah itu seperti riak air yang meluas dari mulut ke mulut bercerita tentang kisah ini yang membuat jadi besar. Mereka berkata, Saul membunuh 1.000, tetapi Daud 10.000. Padahal Daud hanya membunuh satu orang bernama Goliat. Saul ketika itu melihat begitu marah. Saul sudah puluhan tahun di medan perang. Tapi orang-orang menyanyikan pujian bukan untuk dia tapi untuk Daud. Ini menjadi satu kemarahan daripada Raja Saul. Itulah kekuatan cerita. Daud menjadi pahlawan nasional, sebuah bintang, dan dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tapi tahukah Anda, Tuhan tidak memakai Daud menjadi raja saat dia didukung seluruh bangsa. Menurut kita itu waktu yang sangat tepat, bukan? Tetapi tidak menurut Tuhan. Mengapa? Karena memang hati Daud belum siap. Waktu itu bukan waktu yang tepat untuk Tuhan mengangkat Daud menjadi seorang pemimpin, terlebih menjadi seorang raja. Jika Daud menjadi raja pada masa kejayaannya itu, apakah dia akan menerima orang-orang yang ada di Adulam itu? Tentu jawabannya tidak. Dia akan menghindar karena apa? Karena reputasinya, karena nama besarnya, karena kehormatannya. Tetapi Tuhan mengajari dia. Tanpa hati yang siap, kita tidak bisa memeluk orang-orang yang ada di Adulam. Tanpa hati yang siap dan terbuka, tidak bisa sama sekali Daud memeluk orang-orang buangan, orang-orang yang tersingkirkan di Adulam. Daud harus mengalami kegagalan dan kesalahan sebelum tiba di Adulam. Ia bahkan pernah melarikan diri dari orang Filistin. Dulu dia mengejek Goliat sebagai orang tidak bersunat. Tapi sekarang ia sendiri tinggal di tengah-tengah mereka demi apa? Bukan untuk mengalahkan tetapi demi menyelamatkan nyawanya. Menjadi pertanyaan dan menjadi cerita yang sangat lucu. Di mana dulu dia menyerang Goliat orang Filistin dengan mengatakan orang tak bersunat. Sekarang dia bersama-sama dengan orang Filistin atau di wilayah Filistin. Di sana harga dirinya hancur sepenuhnya. Baru ia datang ke Adulam. Mengapa butuh pengalaman seperti ini? Karena mempersiapkan hati bukanlah sesuatu hal yang mudah. Mempersiapkan hati sesuatu hal yang sangat sulit. Karena memang hati manusia membatu, hati manusia sulit diajari. Manusia memiliki pikiran, memiliki keinginannya sendiri, memiliki kemauannya sendiri tanpa mengerti dan mempersiapkan hatinya untuk perkara besar yang Tuhan sedang siapkan. Jika Daud hanya mengandalkan standar moral dan agama yang tinggi, ia tidak akan menerima orang-orang yang ada di Adulam, yang miskin, yang berhutang, yang rusak itu. Mungkin dia akan mengatakan, aku tidak seperti mereka. Aku orang yang baik. Aku gak sama dengan mereka. Tapi karena ia pernah jatuh,
Ia bisa mengerti mereka yang dalam penderitaan. Karena ia pernah merasa terpuruk, ia mampu untuk merangkul mereka yang berhutang dan mereka yang sakit hati. Bayangkan jika Daud datang ke Adulam hanya dengan keangkuhan rohani. Ia tidak akan pernah menjadi pemimpin mereka. Tapi karena hatinya telah Allah bentuk, ia dapat menjadi gembala yang baik bagi mereka yang dibuang dan diasingkan oleh orang lain. Setelah mengalami banyak hal, Daud bisa melihat beban orang lain. Karena ia pernah mengalami kegagalan, ia tahu bagaimana cara menolong orang-orang yang gagal, bagaimana menolong orang-orang frustasi. Karena ia pernah dalam tekanan, ia tahu bagaimana menenangkan, mendamaikan, menyejukkan orang-orang yang memiliki jiwa yang pahit, kesedihan yang begitu luar biasa, dan tangisan karena sakit hati. Saul menjadi raja tanpa mempersiapkan hati. Dan itulah sebabnya ia gagal. Tapi Daud, sebelum menjadi raja, Tuhan membesarkan wadah hatinya yang bisa menampung seluruh bangsanya. Yang membuat Daud mencintai dan bisa mengasihi orang lain. Daud diangkat setelah dia mengalami banyak peristiwa-peristiwa sulit. Mengalami banyak hal-hal yang menyedihkan. Hatinya diangkat. Hatinya dikuatkan. Hatinya dapat terbuka bagi siapapun. Rekan-rekan, sebelum Tuhan memakai kita, Tuhan akan persiapkan hati kita. Tuhan akan bentuk hati kita menjadi bejana yang indah, menjadi wadah yang kuat untuk kita bisa memeluk dan mengasihi orang lain. Itu sebabnya kegagalan yang ada bukan menjadi alasan untuk kita berhenti berjuang. Justru kegagalan bisa Tuhan pakai untuk kita bisa memeluk orang lain, mengasihi orang lain, mencintai orang lain, dan tentunya membawa mereka mengenal Tuhan. Daud di lembah Elah dan Daud di Adulam adalah dua orang yang sangat berbeda. Di lembah Elah dia sangat diagungkan, tapi di Adulam dia bertemu dengan orang-orang yang sulit. Hatinya tidak lagi sama, bahkan kemudian Tuhan memperluas hatinya lebih besar lagi, sehingga ia dapat memaafkan, mengampuni Saul yang mengejar-ngejar ingin membunuhnya. Hati Daud cukup besar untuk memeluk Saul. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda semuanya? Sudahkah Anda mengambil pelajaran persiapan hati dari Tuhan melalui sermon hari ini, melalui khotbah hari ini? Sudahkah Anda belajar bahwa hati kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain yang mengalami banyak kegagalan? Kalau belum, mungkin rekan-rekan akan merasa kesepian seumur hidup. Ketika rekan-rekan melihat orang-orang Adulam di sekitar rekan-rekan, apakah rekan-rekan merangkul mereka? Atau bisakah Anda berkata, saya tidak seperti mereka, saya berbeda, saya rohani, saya baik, moral saya baik, agama saya baik, yang saya lakukan baik kok. Pertanyaan ini menjadi satu gairah. Kalau ada orang Adulam di sekitar kita, kita peluk mereka. Sebab seseorang pernah berkata kepada saya, karena kalian para pelaut melihat samudera yang luas, maka hati kalian pasti luas. Tapi saya berpikir, karena kalian hanya melihat sedikit orang, hati kalian bisa menjadi sempit. Hati-hati dengan itu. Memang luas wilayah kita yang kita lewati, tapi jangan sampai hati kita sempit. Karena itu persiapkan hati kita, luaskan hatimu, miliki kapasitas hati yang besar. Sebab apa? Sebab Tuhan akan memakai kita semuanya ketika kita sudah siap. Tuhan akan mengangkat kita, membuat kita menjadi seseorang yang menjadi berkat, pemimpin, berpengaruh, berdampak, memberi rasa bagi orang lain. Namun, ketika kapasitas hati kita sudah besar dan hati kita siap untuk memeluk mereka yang lemah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pelajaran hari ini begitu berharga bagi kami, bahwa Tuhan sedang persiapkan hati kami supaya punya kapasitas yang besar dan luas untuk bisa melayani dan mengasihi orang lain. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami bangga dengan pride kami, kebanggaan kami, kehormatan kami. Hari ini kami belajar bahwa kami harus meruntuhkan kesombongan kami supaya hati kami lebih luas untuk bisa melayani dan mencintai orang lain. Kasih Tuhan melimpah bagi kami semuanya.
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.